Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam hidup, ada saat-saat ketika keputusan yang kita ambil dengan niat, tulus justru membawa luka yang tak terduga. Itulah yang dialami oleh Naura, seorang wanita cerdas dan penyayang yang memutuskan meninggalkan pekerjaannya demi fokus menjadi istri yang baik bagi suaminya, Raffi. Bagi Naura, rumah tangga adalah prioritas. Ia membayangkan kehidupan yang tenang, di mana cinta, kesetiaan, dan dukungan menjadi tiang dari bahtera rumah tangga yang mereka bangun. Namun dunia tidak selalu seindah harapan. Raffi, pria yang dulu memujanya saat mereka pacaran, berubah setelah ijab kabul terucap. Begitu pula dengan mertua yang awalnya hangat, namun perlahan menunjukkan wajah aslinya. Ambisius dan tak pernah puas. Bagi mereka, seorang istri seharusnya bekerja dan menghasilkan, bukan hanya duduk di rumah. Apalagi jika usaha yang dijalankan hanya online kecil-kecilan, Naura diremehkan, bahkan dihina, tetapi dia tidak membalas. Ia bekerja keras dalam diam, memupuk mimpinya dengan ketekunan dan kesabaran. Takdir selalu menyukai mereka yang tidak menyerah. Ketika Raffi mulai bermain hati dan membawa wanita lain ke rumah, hati Naura yang tulus hancur. Namun di balik luka, ia temukan kekuatan. Naura memilih pergi, membangun hidupnya sendiri dari sisa-sisa kehancuran rumah tangganya. Dan dari puing-puing itulah, lahir seorang Naura yang baru, mandiri, tangguh dan tak tergoyahkan. Beberapa tahun kemudian, roda kehidupan berputar. Naura bukan lagi perempuan yang dulu diremehkan. Ia kini adalah pemilik perusahaan besar yang sukses, namun tetap memilih hidup sederhana di rumah peninggalan orang tuanya. Ketika masa lalu datang mengetuk pintu, membawa rasa sombong dan kebanggaan palsu, Naura tidak marah. Ia hanya menunjukkan kebenaran. Mentari pagi baru saja naik ketika aroma kopi menyebar di dapur kecil rumah pasangan muda itu. Naura, dengan celemek bermotif bunga, sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya, Raffi. Sejak mereka menikah 6 bulan lalu, Naura telah memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan besar. Ia ingin fokus pada rumah tangga, sesuatu yang selama ini ia dambakan, membangun keluarga yang harmonis, dimulai dari rumah yang tenang. Namun ternyata, keputusan itu menjadi awal dari keretakan yang tak ia duga. Raffi masuk ke ruang makan dengan wajah masam. "Telur rebus lagi?" "Naura, kamu tuh ngapain aja di rumah seharian?" Naura tersenyum, menyodorkan piring. "Kamu kan bilang nggak suka makanan berat pagi-pagi, sayang. Ini sehat." Namun Raffi hanya mendengus. Ia duduk, lalu menatap Naura tajam. "Dan lagi, aku udah mikir ulang soal keputusan kamu resign. Aku nggak suka istri cuma ongkang-ongkang kaki di rumah." Naura terdiam. Suapan roti bakarnya berhenti di tengah jalan. Ini bukan pertama kalinya Raffi mengungkit soal keputusannya berhenti bekerja. "Aku nggak ongkang-ongkang, Raff. Aku jaga rumah, urus kamu, dan mulai jualan online juga. Pelan-pelan, tapi lumayan." Raffi tertawa sinis. "Jualan online? Astaga, Naura. Kamu kuliah tinggi-tinggi cuma buat jualan jilbab sama tas di Instagram?" Belum sempat Naura menjawab, suara mertuanya, Bu Rini, terdengar dari ruang depan. Wanita parubaya itu tinggal bersama mereka sejak sebulan terakhir dengan alasan membantu mengurus rumah tangga. Padahal, hampir setiap hari hanya mengomentari apapun yang dilakukan Naura. "Aku dengar kalian ngomong soal jualan online," kata Bu Rini sambil masuk ke ruang makan. "Naura, kamu ini istri. Tugasmu bukan cuma masak dan nunggu suami pulang. Kalau nggak bisa bantu ekonomi keluarga, ya setidaknya kerja yang benar, bukan jualan kecil-kecilan kayak anak SMA." Naura menunduk. Luka itu bukan karena kata-kata kasar, tapi karena ia merasa tak pernah benar di mata mereka. Padahal, selama ini ia bangun lebih pagi, tidur paling malam. Mencoba menjalankan peran istri yang baik sekaligus membangun toko online kecilnya dari nol. Meski masih sederhana, order mulai masuk. Ia menyimpan penghasilan di rekening rahasia, bukan untuk menyembunyikan, tapi agar bisa membuktikan bahwa ia tidak sekadar numpang hidup. "Ma, aku juga bantu kok, cuma caranya beda. Aku jualan produk-produk muslimah, sekarang kan semua orang belanja online." "Ah, sudah. Potong Bu Rini. "Kalau kamu mau bantu, ya kerja kantoran lagi.
Jangan terlalu percaya diri sama usaha recehan itu. Naura menarik napas panjang. Ia tahu, tak ada yang akan mengerti. Tapi hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Biarlah mereka meremehkan. Ia tak akan membalas dengan kata-kata. Ia akan buktikan dengan hasil. Sore harinya, di kamar mungil mereka, Naura menatap layar ponsel. Notifikasi penjualan online terus berdenting. Ia tersenyum lirih. Pelan-pelan ya, bisiknya sambil mengetik balasan untuk pelanggan. Kita akan besar, aku janji. Di balik air mata yang tak terlihat, tumbuh semangat yang akan membawanya jauh lebih tinggi dari yang pernah dibayangkannya. Matahari mulai redup saat Naura berdiri di depan cermin kecil di kamar, mengoleskan lip balm ke bibirnya yang pecah-pecah. Ia baru saja menyelesaikan 24 pesanan hari itu. Sebagian besar pesanan adalah gamis dan hijab syar'i yang ia foto sendiri, edit sendiri, dan promosikan lewat akun Instagram usahanya. Naura House. Tak ada yang membantunya. Bahkan, untuk membungkus dan menulis alamat, ia lakukan dengan tangan sendiri, di ruang tamu yang sempit itu. Namun meski letih, ia selalu tersenyum. Senyum itu bukan karena segalanya berjalan baik, tapi karena ia tahu dirinya sedang berjalan ke arah yang benar. Nora. Suara Burini membuyarkan konsentrasinya. Naura segera keluar kamar, hanya untuk menemukan ibu mertuanya berdiri di ruang tengah, menunjuk tumpukan kardus dan plastik bubble wrap yang berserakan. Ini rumah atau gudang barang, hah? Lihat tuh, rumah jadi berantakan cuma karena jualan murahan kamu itu. Naura mengangguk pelan. Maaf, Ma. Tadi aku buru-buru bungkus paket karena ekspedisi udah mau tutup. Nanti malam aku beresin semua. Nggak usah sok sibuk deh. Kamu pikir ini usaha gede? Tuh, Raffi pulang kerja capek-capek, lihat rumah kayak gini. Apa kamu nggak mikir? Naura menarik napas dalam. Aku cuma pengen bantu, Ma. Walaupun sedikit kan tetap usaha. Lagi pula aku juga nggak minta uang dari Raffi. Kalau kamu beneran mau bantu, kerja kantoran dong. Jangan kayak pengangguran yang pura-pura sibuk. Naura menggigit bibirnya. Kata-kata itu terus membekas. Bahkan saat ia mulai membereskan tumpukan kardus, hatinya terasa semakin berat. Raffi masuk setengah jam kemudian, langsung melemparkan map kerja ke sofa, dan membuka dasi tanpa bicara. Naura mencoba menyapanya dengan senyum. Kamu mau makan sekarang atau nanti? Lihat aja rumah kayak kapal pecah begini, mana nafsu makan? Naura menunduk. Maaf, tadi memang agak banyak paket. Udahlah Naura, aku kerja siang malam biar kita bisa hidup enak. Tapi kamu malah main-main sama usaha nggak jelas kayak gitu. Kamu pikir cukup bayar listrik, makan, dan cicilan cuma dari jualan online? Naura diam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena ia tahu, bicara pun tak akan merubah apapun. Bagi Raffi, usahanya selalu salah. Usahanya dianggap remeh. Yang mereka tak tahu, tabungan diam-diam milik Naura sudah menyentuh angka puluhan juta. Hasil dari setiap penjualan yang ia sisihkan tanpa satu rupiah pun ia ganggu. Malam itu, saat rumah mulai tenang, Naura duduk di tepi ranjang dan membuka catatan kecil di ponsel. Pendapatan bulan ini, hijab 120 biji, 14 juta, gamis 40 biji, 20 juta. Keuntungan bersih, 11.800.000. Total saldo tabungan bisnis, 83 juta. Naura memandangi angka itu, lalu menatap ke arah Raffi yang sudah tertidur. Wajah suaminya yang dulu begitu ia cintai kini terasa asing. Sikapnya dingin, dan belakangan ini, Naura sering melihat Raffi sibuk membalas pesan dengan senyum yang tak pernah ia lihat lagi saat bersama dirinya. Hatinya mulai curiga, tapi ia tak ingin berburuk sangka. Ia hanya ingin rumah tangganya tetap utuh, meskipun ia harus berjuang sendiri. Namun ada kalimat dalam hati Naura yang tak pernah ia ucapkan. Hanya ia simpan di benaknya setiap hari. Kalau suatu hari nanti aku sukses, aku akan buat mereka tahu bahwa aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa numpang hidup. Pagi itu, langit mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan udara yang membuat tubuh Naura menggigil saat ia membuka layar ponselnya. Di antara banyak notifikasi pesanan yang masuk, ada satu pesan yang tidak biasa. Kiriman dari akun tak dikenal yang hanya menampilkan foto profil samar, namun isinya menusuk jantung Naura. Naura, kamu istri yang sabar ya.
Sementara suamimu sibuk makan siang romantis sama perempuan lain di resto ini. Naura tertegun, lalu matanya terus bergeser ke bawah. Pesan itu disertai 3 foto. Foto pertama, Raffi dan seorang wanita berdandan mewah, duduk bersebelahan, tertawa. Foto kedua, tangan Raffi yang memegang tangan wanita itu di atas meja. Foto ketiga, mereka keluar dari restoran, dan Raffi tampak memegang pinggang wanita itu, seolah bukan pria yang memiliki istri di rumah. Naura merasa perutnya mual. Ia ingin menganggap ini salah paham. Tapi ekspresi Raffi di foto-foto itu terlalu jelas, terlalu santai untuk disebut rekan kerja biasa, terlalu mesra untuk dikira sekadar teman. Tangannya gemetar saat menutup ponsel. Tapi ia tak menangis. Aneh. Yang ia rasakan justru kosong. Di dalam dadanya, amarah perlahan menyala. Tapi bukan amarah yang membabi buta. Ini jenis amarah yang tenang, dan itu jauh lebih berbahaya. Sore hari saat Raffi pulang, Naura menyambut seperti biasa, dengan senyum datar dan hidangan hangat di meja makan. "Capek?" tanyanya singkat. "Biasa aja," jawab Raffi. "Kamu dari tadi ngapain? Orderan masih banyak?" "Alhamdulillah masih," jawab Naura tanpa menatap suaminya. "Tapi ada hal yang pengen aku tanya." Raffi mengangkat alis. "Apa? Perempuan yang kamu ajak makan siang kemarin, siapa?" Wajah Raffi seketika berubah, tapi hanya sekejap. Ia tertawa pelan dan menggeleng. "Oh, kamu maksud yang di restoran?" "Itu klien Naura. Biasalah, pendekatan biar proyek lancar." Naura mengangguk, tak berkata-kata. Tapi ia tahu Raffi berbohong. Ia tahu senyum kecil di sudut bibir itu adalah tanda klasik pria yang tertangkap basah, tapi masih berusaha mengelak. Malam itu Naura tidur lebih dulu, atau pura-pura tidur. Dan saat jam menunjukkan pukul 11 malam, ia mendengar langkah pelan Raffi ke balkon. Suara tawa kecil dari panggilan telepon. Suara rayuan yang tak pernah ia dengar lagi sejak mereka menikah. Raffi benar-benar tak lagi menghargainya. 3 minggu kemudian, luka itu belum sembuh. Tapi Naura menyembunyikannya di balik rutinitas. Orderan usahanya meningkat tajam. Ia sudah berani menyetok lebih banyak barang, bahkan menyewa 1 kamar kosong di rumah sebelah untuk dijadikan gudang. Tapi luka yang tak diberi ruang untuk sembuh, lambat laun membusuk. Dan saat hari itu tiba, luka itu pecah. Siang hari, Burini pulang ke rumah sambil tersenyum puas. "Naura, siap-siap ya. Raffi nanti bawa tamu. Teman-teman kerjanya mau mampir. Kamu masak yang enak." Naura hanya mengangguk. Tapi yang datang bukan teman kantor. Yang datang adalah 2 wanita berbeda dalam seminggu. Datang dengan dandanan mencolok, wangi menyengat, dan tertawa berlebihan. Salah satunya bahkan memeluk lengan Raffi di depan Burini tanpa rasa malu. Naura hanya berdiri di dapur, matanya kosong, dadanya sesak, namun ia tetap diam. Karena hari itu, dia membuat keputusan. Malamnya, setelah rumah sepi, Naura menulis sebuah surat. Surat itu hanya berisi 2 baris. "Terima kasih atas semua pelajaran hidup yang kalian beri. Hari ini aku pamit. Tapi jangan salah, perpisahan ini bukanlah akhir untukku. Ini adalah awal." Ia meninggalkan rumah itu malam itu juga, membawa koper kecil dan 1 kotak berisi catatan keuangan bisnisnya. Di dalam rekening bisnisnya, kini sudah ada 137 juta hasil jerih payah selama 8 bulan terakhir. Dan di hari ia pergi, Naura berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan kembali. Tapi bukan sebagai istri yang dianggap tak berguna. Ia akan kembali sebagai perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa perlu satu pun dari mereka. Langkah kaki Naura menyusuri gang sempit menuju sebuah rumah sederhana yang sudah lama tak ia kunjungi. Rumah peninggalan almarhum ayah dan ibunya yang kini kosong, terletak di pinggir kota, jauh dari kebisingan, tapi penuh kenangan masa kecil yang hangat. Naura membuka pintu tua berderit itu dengan kunci cadangan yang selalu ia simpan di dompet. Begitu masuk, debu dan aroma kayu tua menyambutnya. Tapi tak ada kesan suram di sana. Justru ketenangan yang ia rasakan. Tak ada caci maki, tak ada sindiran, tak ada tatapan meremehkan. Malam itu, ia tidur di atas kasur tipis yang dibawanya sendiri. Berat badannya turun, pipinya mulai tirus, tapi matanya, untuk pertama kali dalam berbulan-bulan, tampak tenang.
Hari-hari berikutnya adalah lembaran baru. Naura memulai semuanya dengan rutinitas yang ia rancang sendiri. Bangun pagi, salat, meditasi singkat, lalu membuka laptop dan mencatat rencana penjualan. Ia menyewa satu asisten online, Lilis, mahasiswa tingkat akhir yang cakap dalam pemasaran digital. Barang-barang yang ia jual sebelumnya, skincare dan produk herbal, kini ia kembangkan dengan kemasan merek sendiri. Aurana. Naura belajar sendiri cara membuat label, mengurus izin UMKM, sampai cara membangun kepercayaan pelanggan. Modal awal yang ia punya sebesar 137 juta, tak ia gunakan sembarangan. Ia alokasikan sebagian untuk memperbaiki rumah agar layak jadi gudang kecil dan tempat kerja. Sisanya ia pakai untuk memperbesar stok, membuat website sederhana, dan iklan online. Satu hal yang membuat bisnisnya cepat dikenal adalah caranya memperlakukan pelanggan. Ia menanggapi semua pertanyaan dengan sabar, mengingatkan pelanggan soal waktu pakai produk, bahkan memberi hadiah kecil di paket pembelian. Dari sanalah testimoni positif mengalir. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jumlah pesanan yang semula puluhan kini tembus ratusan per minggu. Naura pun merekrut 2 ibu rumah tangga di kampung itu untuk membantunya membungkus dan mengirim barang. Ia memberi upah lebih dari cukup, karena ia tahu rasanya diremehkan saat jadi ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Suatu pagi, ia mengecek saldo bisnisnya dan menatap layar dengan mata berkaca-kaca. 750 juta. Tangan Naura gemetar. Ia menangis, bukan karena uang itu, tapi karena semua cacian dulu kini terbukti tak berarti. Karena usaha kecil yang disebut enggak menghasilkan apa-apa oleh Raffi dan mertuanya, kini menjadi tulang punggung hidupnya. Di tengah kesibukannya, Naura tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, masih masak sendiri, dan setiap Jumat ia menyumbang ke panti asuhan terdekat. Satu kali, Lilis berkata padanya saat makan siang di teras rumah, "Bu, kenapa nggak pindah aja ke tempat yang lebih besar atau mewah? Ini kan sempit banget." Naura tersenyum. "Aku nggak mau kehilangan pijakan. Di sini aku jatuh, tapi di sini juga aku bangkit. Rumah ini jadi saksi. Aku mau tetap bersyukur dan ingat dari mana aku mulai." Lilis terdiam, kagum. Hingga suatu hari, sebuah tawaran datang dari investor besar yang tertarik membeli 30% saham dari Aurana, dengan nominal 2,5 miliar. Tapi Naura menolak halus. Ia ingin membesarkan bisnisnya dengan caranya sendiri. Ia membentuk tim profesional kecil, membuka kantor di ruko sederhana, dan merekrut staf untuk keuangan dan legalitas. Aurana pun berubah dari sekadar toko online rumahan menjadi perusahaan startup berbadan hukum resmi. Dan di sanalah takdir mulai membuka babak baru lagi. Suatu siang, saat Naura sedang rapat dengan timnya di kantor kecil berlantai 2 itu, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Ia angkat dengan suara tenang. "Halo, ini Naura." "Naura?" Suara di ujung telepon terdengar ragu. Ini Bu Rini. Mamahnya Raffi." Naura terdiam sejenak, tapi ia tetap menjawab. "Oh, iya. Ada apa, Bu?" Saya sama Raffi mau main ke rumah. Kebetulan Raffi udah nikah lagi, sama yang karirnya bagus. Kami pengen silaturahmi aja. Boleh ya?" Naura tersenyum, tapi kali ini senyumnya penuh makna. "Silakan Bu, saya di rumah sore nanti." Dan disinilah segalanya akan berubah. Pertemuan itu bukan hanya reuni keluarga, tapi akan menjadi panggung takdir yang akan membalikkan semua kesombongan menjadi penyesalan. Naura sudah siap, tapi bukan untuk balas dendam. Ia siap menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan yang dulu diremehkan itu kini berdiri paling tinggi tanpa pernah perlu menjatuhkan siapapun. Sore itu, langit mendung menggantung di atas rumah sederhana Naura. Angin sepoi-sepoi meniup daun-daun mangga di halaman depan. Naura duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat, mengenakan baju rumah yang sederhana, namun tetap rapi dan bersih. Tak lama kemudian, suara klakson mobil terdengar dari luar pagar. Naura mengintip dari jendela. Sebuah mobil mewah hitam berhenti dan keluarlah 3 orang. Raffi, ibunya Bu Rini, dan seorang wanita cantik berpakaian formal yang tampak percaya diri dengan tas branded menggantung di lengannya. Naura berdiri dan membuka pintu. Senyumnya tenang, sopan, dan tak sedikit pun menunjukkan kegugupan. "Silakan masuk," ucapnya ramah. "Wah, masih di rumah ini aja ya, Naura?" Komentar Bu Rini sinis saat melepas sepatunya.
Padahal rumah begini mah udah nggak layak buat ditinggali. Naura hanya tersenyum. Saya nyaman di sini, Bu. Banyak kenangan di rumah ini. Raffi menatap sekeliling dengan tatapan meremehkan, lalu berkata, Naura, ini istriku yang baru, namanya Adeline. Dia kerja di perusahaan besar, jabatan manajer. Gajinya gede, mobil juga punya sendiri. Adeline melangkah masuk dengan angkuh. Ia menatap ruangan itu seolah sedang menilai rumah tua yang hampir roboh. Tapi tak ada reaksi dari Naura selain keramahan yang nyaris dingin. Oh iya, kata Naura sambil menatap Adeline sejenak. Selamat atas pernikahannya. Adeline menjabat tangan Naura dengan ragu. Tapi, begitu pandangan mereka bertemu, wajah Adeline perlahan berubah. Ia memicingkan mata, seolah berusaha memastikan apa yang dilihatnya benar. Naura, kamu Naura yang itu? Naura mengangguk pelan. Ya, saya memang Naura. Kenapa? Wajah Adeline seketika pucat. Tangannya yang menggenggam tas brandednya perlahan gemetar. Ia menoleh ke Raffi dan Bu Rini yang sedang duduk santai di sofa tanpa sadar apa yang tengah terjadi. Saya kerja di perusahaan Aurana, gumam Adeline nyaris tak terdengar. Naura menatap Adeline dalam-dalam. Dan saya adalah pendirinya. Ucapan itu seperti bom yang meledak di ruang tamu kecil itu. Raffi yang semula duduk bersandar langsung terdongak. Apa? Bu Rini pun tampak kebingungan. Kamu maksudnya Aurana? Perusahaan skincare dan produk herbal itu? Yang kemarin masuk berita karena ekspansi besar-besaran? Naura mengangguk tenang. Benar, saya pemiliknya sekaligus CEO-nya. Adeline menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Ia seperti disambar petir di siang bolong. Semua kesombongannya hancur dalam sekejap. Tapi katanya kamu cuma jualan kecil-kecilan. Gumam Raffi tak percaya. Saya memang mulai dari kecil. Tapi kalian tak pernah bertanya sampai di mana usaha saya berkembang. Kalian terlalu sibuk meremehkan. Jawab Naura tanpa sedikit pun nada dendam. Bu Rini berdiri dengan gugup. Naura, dengar dulu, Naura mengangkat tangan. Sebentar, saya belum selesai. Ia mengambil ponselnya, menelepon seseorang. Tolong siapkan surat pemutusan kerja untuk karyawan atas nama Adeline. Hari ini juga. Alasan, performa buruk dan pelanggaran etik. Adeline menatap Naura dengan air mata di mata. Naura, tolong. Jangan pecat aku. Aku butuh pekerjaan itu. Kamu bisa minta pekerjaan dari suamimu, jawab Naura dingin. Tapi aku punya cicilan. Aku harus biayai adik-adikku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Naura menatapnya sejenak. Ia tak marah, tak membentak, tak mempermalukan. Tapi keputusannya sudah bulat. Saya tidak mencampur adukkan urusan pribadi dan bisnis Adeline. Tapi kamu memang tidak perform di tempat kerja. Ditambah ini, tidak ada tempat di perusahaan saya untuk orang yang tidak punya etika. Raffi memegang tangan Naura. Naura, kumohon, dia mungkin salah, tapi jangan hancurkan dia. Naura menarik tangannya. Aku tidak menghancurkan siapa-siapa. Kalian yang dari dulu suka menghancurkan harga diriku. Bu Rini juga ikut memohon. Kami minta maaf Naura, tapi kamu tahu kan, kita semua bisa salah. Naura berdiri. Benar, tapi tak semua orang layak diberi kesempatan kedua. Ia menatap mereka satu persatu, kemudian dengan suara tenang namun tajam berkata, Saya minta kalian semua pergi dari rumah ini, sekarang. Tak ada satu pun dari mereka yang sanggup membantah. Perlahan, mereka keluar dari rumah itu, membawa rasa malu yang tak akan bisa mereka cuci dengan apapun. Saat mobil mereka melaju menjauh, Naura hanya berdiri di ambang pintu, tenang, damai, dan penuh harga diri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar merdeka. Setelah kejadian memalukan yang menimpa Raffi, Bu Rini, dan Adeline, kehidupan Naura justru menjadi semakin tenang. Tidak ada lagi gangguan dari masa lalu, tidak ada lagi bayang-bayang hinaan, dan tekanan yang menghantui pikirannya setiap malam. Ia bangun setiap pagi dengan semangat baru, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menghargainya. Di rumah kecil milik mendiang orang tuanya, Naura duduk di beranda bersama secangkir kopi hitam dan laptop di pangkuannya. Meskipun kini ia mampu membeli rumah mewah, atau bahkan membangun istana, ia memilih tinggal di rumah itu sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan almarhum ayah dan ibunya. Aurana, perusahaan yang dulu hanya sebatas toko online kecil di media sosial, kini telah memiliki kantor pusat di Jakarta Selatan
dengan lebih dari 200 karyawan dan cabang di beberapa kota besar. Produk-produk skincare dan herbal alami yang dikeluarkannya menjadi incaran banyak kalangan, mulai dari remaja hingga ibu-ibu profesional. Namun yang paling membanggakan Naura bukanlah angka-angka omzet yang fantastis, melainkan kesempatan yang ia berikan kepada banyak perempuan lain untuk tumbuh bersamanya. Setelah kepergian Raffi dari hidupnya, Naura sadar bahwa banyak perempuan di luar sana yang bernasib serupa, diremehkan, ditekan, bahkan diabaikan karena memilih jalannya sendiri. Ia pun mendirikan sebuah yayasan bernama Langkah Perempuan, sebuah organisasi sosial yang fokus memberdayakan wanita, korban kekerasan rumah tangga, perceraian, atau diskriminasi ekonomi. Yayasan itu memberi pelatihan, modal usaha, dan pendampingan hukum bagi perempuan yang ingin bangkit. Saya pernah ada di titik rendah, tapi titik itu bukan akhir. Ia hanya awal untuk memilih jalan sendiri, ucap Naura dalam sebuah wawancara televisi nasional yang membuat publik tersentuh dan terinspirasi. Dalam kesehariannya, Naura tetap rendah hati. Ia menolak tampil mencolok. Ia lebih senang memakai batik buatan UMKM lokal ketimbang gaun rancangan luar negeri. Ia memilih mobil sederhana ketimbang sedan mewah. Bahkan, beberapa tetangganya masih memanggilnya Mbak Naura dan kerap memintanya membantu rapat RT atau pengajian ibu-ibu di musyalah. Suatu hari saat Naura sedang meninjau pabrik produksi Aurana di daerah pinggiran kota, ia melihat seorang wanita muda berdiri di depan gerbang sambil membawa map. Wanita itu terlihat gugup dan berkali-kali menarik napas dalam. Naura menghampirinya. "Butuh bantuan, Mbak?" tanya Naura hangat. Wanita itu mengangguk. Saya mau melamar kerja, tapi saya cuma lulusan SMA. Naura tersenyum dan menunjuk ke gedung dalam. "Kalau kamu niat, kami akan bantu. Aurana bukan tentang gelar, tapi tentang semangat." Wanita itu tampak terharu. Ia tidak tahu bahwa yang bicara barusan adalah CEO perusahaan itu sendiri. Naura hanya menepuk bahunya lalu melangkah masuk. Bagi Naura, semua orang berhak diberi peluang, sebagaimana dirinya dulu hanya bermodal mimpi dan kesabaran. Kabar mengenai kesuksesan Naura semakin luas. Ia diundang menjadi pembicara di berbagai seminar bisnis, menjadi mentor UMKM perempuan, dan kerap diundang ke kementerian sebagai tokoh inspiratif. Tapi di balik semua sorotan itu, Naura tak pernah kehilangan jati dirinya. Wanita sederhana yang bangkit dari kehancuran, dan kini menjadi lentera bagi banyak jiwa. Di malam hari, ketika semua kesibukan reda, Naura sering duduk di kamar kecil di rumah itu, menatap foto kedua orang tuanya yang tergantung di dinding. "Bapak, Ibu," bisiknya sambil tersenyum. Naura sudah tidak menangis lagi. Naura sudah bisa berdiri. Dan memang benar, tak ada lagi air mata. Yang ada kini hanya keteguhan, cinta, dan cahaya yang menyinari langkah-langkah baru. Waktu terus berlalu, dan kabar tentang kesuksesan Naura tak hanya menghiasi layar kaca dan laman berita daring, tetapi juga sampai ke telinga orang-orang yang dulu pernah meremehkannya. Termasuk Raffi dan ibunya, Bu Rini. Naura tidak lagi memikirkan mereka. Ia terlalu sibuk mengelola perusahaannya, memberi pelatihan untuk para perempuan pejuang, dan membangun lini produk baru yang akan segera diekspor ke luar negeri. Ia hidup dalam kesibukan yang penuh makna. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk mempertemukan kembali mereka yang pernah saling menyakiti. Suatu pagi, saat Naura hendak berangkat ke kantor pusat untuk rapat dengan investor luar negeri, asistennya mengetuk pintu rumah. "Bu Naura, ada yang ingin bertemu. Katanya penting." Naura mengangkat alis. "Siapa?" "Sepertinya mantan suami ibu, Pak Raffi, dan ibunya." Naura terdiam sesaat. Sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir bertemu. Ia menarik napas dalam lalu mengangguk. Suruh mereka tunggu di beranda. Naura keluar dengan tenang, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam yang elegan namun sederhana. Senyumnya tetap hangat meski dalam hatinya ada gelombang kecil bernama masa lalu. Raffi tampak lebih kurus. Matanya cekung, wajahnya tidak secerah dulu. Bu Rini, yang dulu selalu bersolek mewah, kini mengenakan pakaian sederhana dan terlihat lesu. Mereka berdiri canggung saat Naura datang. "Silakan duduk," ucap Naura sopan. Raffi menunduk, sedangkan Bu Rini membuka percakapan dengan nada masih penuh superioritas meski berusaha ditahan. "Naura, kami datang ingin bicara baik-baik. Raffi sedang dalam masa sulit. Adeline, istri barunya, ternyata hanya berpura-pura. Setelah dipecat dari kantormu, dia pergi membawa semua tabungan." Naura tidak berkata apa-apa, ia menunggu.
Ya, kami tahu kami salah waktu itu. Kami akui. Tapi hidup ini berputar, kan? Mungkin kamu bisa bantu Raffi dapat kerja. Dia bisa bantu-bantu di kantor kamu. Atau setidaknya diberi proyek kecil. Raffi akhirnya bicara. Suaranya parau, penuh kelelahan. Aku tahu aku salah, Naura. Aku terlalu angkuh. Aku pikir kamu nggak akan jadi apa-apa. Tapi kamu buktikan semuanya. Aku nggak minta balas budi. Cuman, tolong beri aku satu kesempatan. Naura memandang mereka lama. Matanya tak lagi menyimpan amarah. Justru yang ada hanyalah rasa iba yang tenang. Ia lalu menjawab dengan suara datar tapi jelas. Raffi, Bu Rini, saya sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi saya bukan Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup siapapun yang datang lalu minta diangkat. Saya membangun semuanya sendiri, dengan penuh luka dan air mata. Saya tidak membalas dendam, tapi saya juga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, memberi ruang untuk orang yang hanya datang saat butuh. Bu Rini tampak ingin membantah, tapi terdiam. Raffi memejamkan mata, lalu mengangguk perlahan. Saya mengerti. Naura berdiri. Saya doakan kalian sehat dan kuat. Hidup bisa dibangun ulang, asal kalian mau belajar rendah hati. Tanpa berkata lebih, Naura masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka di beranda dengan perasaan malu yang tak bisa ditutupi. Mereka tidak diusir, tapi mereka tahu diri. Mereka pergi dengan langkah berat, membawa penyesalan yang tidak bisa dihapus waktu. Malam harinya, Naura duduk di meja makan sendirian. Di hadapannya, secangkir teh jahe dan laptop terbuka menunjukkan laporan bisnis harian. Ia tersenyum kecil. Bukan karena Raffi datang memohon, tapi karena ia tidak terpancing untuk menghancurkan balik. Itu kemenangan terbesar dalam hidupnya. Ketika kamu tidak perlu balas dendam untuk menunjukkan bahwa kamu telah menang, ia mengetik di jurnal digitalnya. Kadang, kehidupan tidak memberi kita apa yang kita mau, tapi memberi kita pelajaran yang membuat kita lebih kuat. Dan saat kekuatan itu tumbuh, kamu akan tahu, kamu tidak lagi butuh pengakuan dari siapapun. Hujan turun perlahan sore itu. Naura sedang berada di balkon rumah sederhana warisan orang tuanya, memandangi tetesan air yang menari di atas genteng. Tangannya menggenggam secangkir kopi hitam, sementara pikirannya menerawang jauh. Bukan ke masa lalu bersama Raffi, tetapi ke masa depan yang entah mengarah kemana. Sudah lama ia menutup hati. Bukan karena trauma semata, tapi karena begitu sibuk merajut hidupnya sendiri. Cinta tak pernah menjadi prioritas. Namun beberapa minggu terakhir, hati Naura sering bergetar karena satu nama, Radit. Radit adalah seorang konsultan bisnis yang membantu Naura saat ia hendak melakukan ekspansi ke luar negeri. Pria itu tenang, matang, dan selalu memperlakukan Naura dengan penuh hormat. Tidak seperti Raffi yang dulu gemar mengatur dan meremehkan, Radit justru mendengarkan dan mendukung setiap ide Naura, bahkan yang terdengar gila sekalipun. Mereka pertama kali bertemu di sebuah konferensi bisnis di Jakarta. Radit datang sebagai panelis, sementara Naura menjadi salah satu pembicara utama. Saat itu, Radit tidak mengenal siapa Naura, namun kagum pada gagasan dan keberaniannya menyampaikan cerita dari titik nol hingga sukses. Setiap luka yang tidak kita rawat akan bernanah, tapi setiap luka yang kita ubah jadi pelajaran, bisa jadi kekuatan, ucap Naura dalam pidatonya saat itu. Sebuah kalimat yang menancap di kepala Radit. Setelah konferensi itu, mereka sering bertukar email membahas strategi ekspansi, hingga akhirnya bekerja sama dalam beberapa proyek. Radit bukan pria yang pandai menggoda, tapi caranya memperlakukan Naura dengan tulus membuat wanita itu merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai objek atau beban. Suatu sore, di kantor pusat Naura, Radit datang membawa setangkai bunga matahari. Aku tahu kamu tidak suka bunga mawar, tapi bunga matahari selalu menatap cahaya, sama seperti kamu, Naura, ujarnya. Naura terkekeh pelan. Kamu tahu banyak ya? Aku belajar dari orang-orang yang menarik perhatianku, jawab Radit tak mengelak. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Tidak ada kata cinta yang diucap, tidak ada genggaman tangan yang memaksa. Tapi kehadiran Radit membuat Naura merasa tenang. Seolah-olah dunia yang penuh luka ini tetap bisa punya sudut yang nyaman. Suatu hari saat sedang mengawasi peluncuran lini produk terbaru, Naura mendapati dirinya tersenyum tanpa sadar melihat pesan singkat dari Radit. Jangan lupa makan siang. Dunia bisa tunggu, kesehatanmu tidak.
Seketika itu Nadia sekretarisnya mencolek bahunya. "Ibu Naura, maaf, saya tidak sengaja lihat. Tapi, kayaknya ada yang bikin senyum ibu makin sering muncul ya." Naura tertawa. "Kamu ini Nadia. Tapi saya senang, Bu. Ibu akhirnya terlihat bahagia. Wajah ibu bukan cuma wajah wanita sukses sekarang, tapi juga wanita yang dicintai." Naura terdiam sesaat. Kalimat itu menyentil hatinya. Sudah lama ia tidak merasa dicintai. Bukan karena ia tidak mampu dicintai, tapi karena selama ini ia memilih menjauh dari cinta. Malam itu, Naura duduk di ruang kerjanya. Di meja, sebuah foto lama bersama almarhum ayah dan ibunya. Ia mengambil bingkai itu, memeluknya erat. "Ayah, Ibu, Naura sudah sampai di titik ini. Tapi rasanya, sekarang hati Naura mulai terbuka lagi." Sejak pertama kali Radit memasuki hidup Naura, semuanya terasa berbeda. Ada ketenangan yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. Dulu, ia selalu merasa sendiri, terperangkap dalam kesibukan dan kerumitan dunia bisnis yang tak pernah berhenti. Namun kini, Radit menjadi tempat yang bisa ia tuju untuk berbagi segalanya. Tidak ada lagi topeng atau pretensi, hanya dirinya yang sebenarnya. Radit bukanlah pria yang mengelilingi Naura dengan kata-kata manis atau janji-janji kosong. Ia menghargai setiap usaha dan capaian yang telah Naura raih. Bahkan, ketika seluruh dunia meragukan Naura, Radit adalah orang pertama yang percaya penuh pada kemampuannya. Bagi Naura, itulah yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Malam itu, setelah pertemuan penting dengan klien besar yang berhasil Naura menangkan, mereka duduk bersama di beranda rumah Naura seperti biasa. Hujan rintik-rintik menambah romantisme suasana, dengan lampu-lampu kecil di sekitar rumah yang berkelap-kelip. "Kamu masih tidak yakin dengan dirimu sendiri, ya?" tanya Radit sambil menatap keluar jendela, mencoba membuka percakapan setelah beberapa saat hening. Naura terdiam sejenak, menatap cangkir teh yang masih panas di tangannya. "Kadang aku merasa takut, Radit. Takut jika aku kehilangan segalanya lagi seperti sebelumnya. Dunia ini kejam, dan aku sudah terluka cukup dalam. Aku bahkan mulai meragukan apa yang sebenarnya aku inginkan." Radit beralih menatapnya, lalu mendekatkan kursinya. "Kehidupan memang penuh dengan ketidakpastian. Kita bisa bangun dengan segalanya dan esoknya kehilangan semua itu. Tapi Naura, tidak ada yang lebih berharga daripada berani mengikuti langkah hati kita sendiri. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, kamu sudah lebih dari cukup." Naura tersenyum tipis. "Kamu selalu bilang begitu. Apa kamu yakin aku bisa? Karena kadang aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis." Radit mengulurkan tangannya, meraih tangan Naura dengan lembut. "Aku yakin, kita akan berjalan bersama, Naura. Tidak ada yang perlu kamu takutkan lagi. Jika kamu jatuh, aku akan selalu ada untuk menangkapmu. Tapi aku percaya, kamu tidak akan jatuh. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Naura merasakan ketulusan dalam kata-kata Radit. Selama ini, ia selalu mengandalkan dirinya sendiri, menutup rapat perasaannya, dan menganggap bahwa ia harus kuat tanpa bantuan siapapun. Tapi Radit mengajarkannya untuk menerima kelemahan, untuk percaya pada kekuatan bersama, bukan hanya kekuatan individu. "Radit, kamu membuat aku merasa tidak sendirian lagi," kata Naura pelan. Suaranya hampir berbisik. Radit tersenyum. "Itulah yang seharusnya terjadi dalam hubungan, Naura. Kita harus saling menguatkan, bukan hanya di saat-saat indah, tetapi juga di saat-saat terburuk sekalipun." Malam itu, Naura merasa sesuatu yang selama ini ia cari, sesuatu yang tak terwujud dalam kemegahan bisnisnya, dalam pencapaian material yang telah diraihnya, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kesuksesan duniawi, yaitu kebahagiaan dan ketenangan batin yang hanya bisa ditemukan dalam kasih sayang yang tulus. Keesokan harinya, mereka memulai hari seperti biasa. Naura dengan pekerjaannya yang padat, Radit dengan kesibukannya yang tak kalah sibuk. Namun, mereka sudah tidak lagi merasa terpisah. Di tengah kesibukan masing-masing, mereka menemukan cara untuk tetap terhubung, berbicara, dan saling mendukung. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Naura mulai membuka diri lebih banyak kepada Radit.
Ia tidak lagi merasa harus membuktikan segalanya sendirian. Setiap kali ia menghadapi tantangan, Radit selalu ada di sisi, menawarkan dukungan dan kata-kata yang memotivasi. Tanpa terasa, Naura mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi takut untuk menerima kelemahan dan kekurangannya. Ia tahu, bersama Radit, ia bisa menjadi lebih baik. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan tidak berlangsung tanpa rintangan. Ada masa-masa ketika Naura merasa cemas. Ia merasa takut kehilangan Radit, seperti ia pernah kehilangan orang-orang yang ia cintai di masa lalu. Tak jarang, ia terjebak dalam perasaan tidak aman, membandingkan dirinya dengan masa lalunya yang penuh luka. Suatu malam, Radit memperhatikan Naura yang terlihat lebih pendiam dari biasanya. Tanpa menunggu lebih lama, Radit duduk di sampingnya dan meraih tangan Naura. "Naura, ada apa? Kamu tampak gelisah." Naura menarik napas panjang, lalu memandang keluar jendela. "Kadang aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku takut aku akan kehilanganmu, Radit. Aku takut aku tidak cukup baik untukmu." Radit tersenyum lembut dan menatap mata Naura dalam-dalam. "Naura, kamu lebih dari cukup. Kamu adalah segalanya yang aku butuhkan. Jangan biarkan masa lalu menguasai hidupmu. Aku di sini, sekarang, dan aku memilihmu. Bukan karena kesempurnaan, tapi karena siapa dirimu yang sesungguhnya." Naura menundukkan kepala, terharu. Ia merasa ada sebuah ketenangan yang mengalir dalam dirinya. "Terima kasih, Radit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi denganmu di sini, aku merasa siap menghadapi apapun." Radit membalas senyumnya, menggenggam tangan Naura lebih erat. "Kita akan menghadapi semuanya bersama, Naura. Tidak ada yang perlu kamu takutkan." Di luar hujan masih turun, dan di dalam rumah Naura ada kedamaian yang tumbuh perlahan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, Naura tidak lagi sendirian. Dengan Radit di sampingnya, ia tahu ia siap menghadapi dunia ini, apapun yang datang. Setelah sekian lama hidup dalam tekanan dan kesendirian, akhirnya Naura menemukan ketenangan dalam rutinitas barunya. Perusahaannya berkembang pesat. Tim yang dibentuknya loyal dan kompeten, serta produk-produknya sudah menembus pasar internasional. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum bahagia Naura, ada badai baru yang diam-diam mengintai dari kejauhan, dan badai itu bernama Raffi. Setelah pernikahannya yang baru tidak seindah yang ia bayangkan, Raffi perlahan-lahan mulai dilanda penyesalan. Istri barunya, yang katanya berkarier cemerlang, ternyata tidak bisa sebijak dan setenang Naura dalam mengelola konflik rumah tangga. Apalagi saat Raffi mulai mengalami kesulitan finansial, karena bisnis kecilnya tidak berjalan sesuai rencana. Puncaknya, sang istri baru mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, dan Raffi mulai mencium aroma pengkhianatan yang dulu ia sendiri lakukan pada Naura. Ditambah lagi istri barunya kabur membawa semua tabungannya. Di tengah keterpurukannya, Raffi melakukan sesuatu yang lebih rendah dari sebelumnya. Ia menyebarkan isu bahwa kesuksesan Naura tidak murni berasal dari kerja keras, melainkan karena bantuan lelaki yang membackup bisnisnya dari belakang. Ia menyebar fitnah bahwa Naura menjalin hubungan dengan investor asing demi modal. Kabar itu mulai menyebar di kalangan bisnis lokal. Naura mendapat banyak pertanyaan sinis saat menghadiri forum-forum pengusaha. Tidak sedikit yang mengomentari keberhasilannya dengan nada meremehkan. Bahkan beberapa klien sempat membatalkan kerjasama karena termakan kabar miring tersebut. Naura tentu terluka, tapi ia tidak goyah. Ia tahu benar dari mana akar fitnah itu berasal. Namun alih-alih membalas, ia memilih diam. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang ia bangun selama ini bukan dari menjual harga diri, tetapi dari kerja keras, air mata, dan perjuangan tanpa lelah. Suatu sore, di kantor pusatnya, Naura memanggil seluruh jajaran manajemen. "Ada kabar tak sedap tentang saya beredar. Kalian pasti sudah mendengarnya," ucap Naura sambil berdiri di depan layar presentasi. Semua diam, wajah-wajah tegang menatapnya. Naura melanjutkan, "Tapi saya tidak akan membela diri dengan kata-kata. Saya ingin kalian lihat sendiri,
Inilah catatan lengkap perjalanan bisnis kita, dari awal mula sampai hari ini. Lengkap dengan struktur keuangan, modal, pengeluaran, dan laporan pajak. Ia menunjuk layar yang kini menampilkan grafik perkembangan bisnis dari tahun pertama berdiri. Semuanya transparan. Semua orang bisa bicara, tapi angka tidak pernah berbohong. Kita sukses karena kita jujur, disiplin, dan tidak pernah berhenti belajar. Kalau kalian percaya pada saya, tetaplah bersama saya. Tapi kalau tidak, pintu terbuka lebar untuk yang ingin mundur. Suasana ruang rapat hening, lalu satu persatu karyawan berdiri, tepuk tangan menggema. Nadia, sang sekretaris, menatap Naura dengan mata berkaca-kaca. Ibu Naura, kami tetap di sini, karena kami tahu siapa Anda sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, Naura menerima kabar bahwa beberapa pengusaha besar yang awalnya ragu mulai kembali menjalin kerjasama. Bahkan, salah satu investor asing yang difitnah sebagai lelaki di balik layar justru menghubunginya dan menyatakan kekaguman atas cara Naura mengelola serangan tersebut. Orang yang tahu nilainya tidak akan membuang waktu untuk membantah semua tuduhan. Ia hanya akan membuktikan lewat hasil, kata sang investor. Di sisi lain, Raffi mulai kehilangan arah. Usahanya bangkrut, tak ada yang menemaninya. Dan kini ia sendiri, hanya ditemani rasa malu dan penyesalan. Malam itu Naura duduk di beranda rumahnya. Di tangannya secangkir teh melati. Radit duduk di sampingnya, diam tanpa berkata. "Kamu sudah tahu soal kabar buruk itu?" tanya Naura pelan. Radit mengangguk. "Tapi aku juga tahu siapa kamu." Naura menoleh, menatap wajah pria itu. "Kamu tidak merasa malu punya hubungan dengan wanita yang difitnah seperti ini?" Radit tersenyum. "Justru aku bangga, karena kamu tetap berdiri meski dihantam dari segala arah. Itu lebih berharga daripada reputasi palsu yang dibangun dari pencitraan." Naura tertunduk. "Aku takut. Kadang aku hanya ingin berhenti." Radit menggenggam tangannya. "Naura, kamu sudah jauh dari titik nol. Jangan mundur karena omong kosong dari orang yang bahkan tak mampu membangun apa-apa." Malam itu, Naura menangis. Tapi bukan karena lemah, melainkan karena untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa benar-benar dikuatkan. Pagi itu, Naura sedang duduk di meja makan, menatap secangkir kopi ketika ponselnya berdering. Ia melirik layar ponselnya dan mendapati nama Raffi tertera di sana. Hatinya berdegup kencang, namun ia tidak segera mengangkatnya. Ia tahu, jika ia menerima panggilan ini, sesuatu yang tidak diinginkan mungkin akan terjadi. Radit yang baru saja masuk ke ruangan itu memperhatikan ekspresi Naura yang berubah. Ia tahu bahwa sesuatu sedang mengganggu pikirannya. "Ada apa, Naura?" tanya Radit, duduk di sampingnya dan meraih tangan Naura. Naura menatap layar ponselnya sebentar, lalu meletakkannya kembali ke meja. "Itu Raffi," jawabnya pelan, suaranya sedikit gemetar. "Dia mencoba menghubungiku lagi." Radit terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Naura. Ia tahu bahwa Raffi adalah bagian dari masa lalu Naura yang penuh luka. Namun, melihat Naura terjebak dalam kebingungannya, membuat Radit merasa tidak nyaman. "Apa yang dia inginkan dari kamu?" Naura menghela napas panjang, menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Dia mencoba untuk kembali, mengatakan bahwa dia menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Radit menatap Naura dengan serius, matanya penuh perhatian. "Apa yang kamu rasakan tentang itu?" Naura menundukkan kepala, berpikir sejenak. Aku tidak tahu. Ada bagian dari diriku yang merasa tergoda untuk memberinya kesempatan. Tapi kemudian aku ingat semua yang telah dia lakukan padaku, bagaimana dia meninggalkanku begitu saja. Aku takut dia akan menghancurkan aku lagi. Radit menggenggam tangan Naura lebih erat, memberikan ketenangan. "Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu. Tapi ingat Naura, kamu sudah lebih kuat sekarang. Kamu tidak perlu memberi ruang untuk orang yang pernah menyakitimu. Aku ada di sini, dan aku akan selalu ada untuk kamu." Naura mengangkat wajahnya, menatap Radit dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku takut, Radit. Aku takut jika aku tidak bisa melupakan masa lalu. Aku takut kamu akan pergi begitu saja jika aku terlalu banyak membawa beban. Radit tersenyum lembut, menghapus air mata yang mulai menetes di pipi Naura. "Naura, aku tidak akan pergi.
Jangan biarkan masa lalumu menghalangi kebahagiaanmu saat ini. Aku percaya kamu bisa melewati ini, dan kita akan melewatinya bersama. Naura menatap Radit dalam-dalam, merasakan kedalaman perasaan yang begitu tulus. Ia tahu bahwa Radit tidak hanya mengatakannya, tetapi benar-benar berniat untuk mendampinginya. Terima kasih, Radit. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa kamu. Radit membalas senyum Naura dengan lembut. Kamu tidak perlu tahu, karena aku di sini sekarang. Kita akan menghadapi apapun bersama. Setelah percakapan itu, Naura merasa ada beban yang sedikit berkurang dari hatinya. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam perasaannya. Dan lebih dari itu, ia mulai percaya bahwa ia bisa mengatasi rasa takutnya. Radit memberikan dukungan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa lebih kuat, lebih mampu menghadapi segala tantangan, termasuk Raffi. Naura akhirnya memutuskan untuk tidak mengangkat panggilan Raffi. Ia tahu apa yang harus dilakukannya, meski itu tidak mudah. Radit adalah pilihan yang benar, dan ia tidak akan membiarkan masa lalu merusak apa yang sudah mereka bangun bersama. Namun, keputusan itu tidak serta-merta membuat Raffi pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, Raffi muncul di kantor Naura, tepat saat ia sedang berada di tengah rapat penting. Tanpa izin, Raffi memasuki ruang kerjanya, dan seluruh ruangan menjadi hening seketika. Naura terkejut melihat Raffi berdiri di sana, dengan senyum yang terlihat penuh harapan, meskipun ada rasa kesal yang mulai tumbuh dalam dirinya. Raffi, apa yang kamu lakukan di sini? Naura bertanya dengan suara yang tegas, namun ada sedikit kecemasan di matanya. Raffi berjalan mendekat, seolah tidak merasa canggung. Aku hanya ingin bicara, Naura. Aku tahu aku telah banyak salah, dan aku ingin memperbaikinya. Aku tidak bisa terus hidup tanpa kamu. Naura menatapnya dengan tajam, mencoba menenangkan diri. Kamu datang ke sini untuk apa, Raffi? Untuk kembali merusak hidupku? Aku sudah cukup terluka olehmu. Raffi menghela napas, matanya penuh penyesalan. Aku tahu, aku memang telah menyakitimu. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku tidak ingin kehilanganmu, Naura. Naura berdiri, menatapnya tanpa ragu. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih untuk meninggalkanku tanpa alasan yang jelas. Aku bukan pilihan cadanganmu, Raffi. Aku sudah cukup dengan segala pengkhianatan dan kebohongan yang datang darimu. Di luar pintu, Radit berdiri, mendengarkan percakapan itu dengan tenang. Tidak ada emosi yang meledak, hanya keyakinan yang kuat. Ia tahu Naura akan membuat keputusan yang tepat, dan ia siap mendukungnya dalam apapun yang Naura pilih. Naura menatap Raffi sekali lagi. Sudah cukup. Aku tidak akan memberi kesempatan kedua. Aku sudah menemukan jalanku, dan itu bukan bersama kamu. Raffi tampak terkejut, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menatap Naura dengan kesedihan yang mendalam. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Naura berbalik dan keluar dari ruang kerjanya, meninggalkan Raffi dalam kekosongan yang ia buat sendiri. Radit sudah menunggunya di luar. Naura berjalan mendekat, dan tanpa berkata apa-apa, Radit meraih tangan Naura, menggenggamnya dengan erat. Mereka berjalan bersama, tanpa kata-kata, namun penuh dengan pengertian. Naura tahu, dengan Radit di sampingnya, ia tidak perlu takut menghadapi apapun lagi. Naura berdiri di balkon kantornya, menatap kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan. Pagi itu, matahari bersinar cerah, dan angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya. Perasaan yang mengendap dalam dirinya mulai mengalir seperti aliran sungai yang jernih. Ia telah membuat keputusan besar untuk hidupnya, dan kini saatnya melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Radit berdiri di belakangnya dengan tatapan penuh cinta. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan Naura tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia meraih tangan Radit yang terulur dan menggenggamnya erat. Mereka berdua berjalan berdampingan, seperti dua jiwa yang telah dipersatukan oleh takdir. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Raffi, Naura merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang yang bergantung pada siapapun untuk kebahagiaannya. Selama ini, ia telah membangun dirinya sendiri, membuktikan bahwa ia mampu mencapai apa yang ia inginkan,
meski harus melewati banyak rintangan. Radit tersenyum, menyadari betapa Naura telah berubah. Wanita yang dulu rapuh, kini menjadi sosok yang tangguh dan mandiri. "Kamu luar biasa, Naura," katanya lembut. Naura menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Aku bisa sejauh ini karena kamu, Radit. Kamu selalu ada ketika aku membutuhkan dukungan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu." Mereka berdua berjalan menuju ruang kerja Naura, di mana hari-harinya kembali penuh dengan kesibukan dan tanggung jawab. Namun kali ini semuanya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan kesepian atau ketidakpastian. Radit ada di sampingnya, mendampingi setiap langkahnya, memberikan kekuatan dan keyakinan. Tak lama setelah itu, Naura kembali memfokuskan diri pada pekerjaannya. Ia semakin berkembang, dan perusahaan yang ia bangun semakin maju pesat. Nama Naura menjadi dikenal, tidak hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang, terutama wanita yang ingin membuktikan bahwa mereka mampu berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Hidup Naura kini lebih bahagia. Radit yang selalu mendukungnya adalah kekuatan utama dalam hidupnya. Mereka menikmati kebersamaan dengan penuh cinta dan rasa syukur. Radit bahkan mulai terlibat lebih dalam dengan bisnis Naura, berkolaborasi dan memberikan ide-ide brilian yang semakin memperkuat perusahaan yang mereka bangun bersama. Sementara itu, kehidupan Raffi dan ibunya berjalan di tempat. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan meremehkan Naura. Namun, semua sudah terlambat. Naura tidak pernah lagi merasa kesal atau marah pada mereka. Ia tahu bahwa hidupnya telah jauh melampaui segala yang pernah mereka pikirkan tentang dirinya. Ia merasa bebas dan merdeka dari bayang-bayang masa lalu yang pernah mengikatnya. Dengan senyuman di wajahnya, Naura menatap dunia baru yang terbentang di hadapannya. Ia tahu, meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan liku, ia telah membuktikan bahwa ia mampu mengubah takdirnya sendiri. Dari seorang wanita yang diragukan, kini Naura berdiri sebagai pemimpin yang tangguh, penuh kebanggaan atas pencapaian yang telah diraihnya. Naura dan Radit berdiri di balkon yang sama, di mana mereka pernah berbicara beberapa bulan yang lalu. Kini, mereka berdiri di sana bersama, menyaksikan matahari terbenam, penuh dengan harapan dan impian yang masih panjang untuk mereka capai. "Aku akan selalu mendampingimu, Naura. Apapun yang terjadi, kita akan terus melangkah maju bersama," kata Radit, menatap Naura dengan penuh cinta. Naura tersenyum, menggenggam tangan Radit dengan lebih erat. "Terima kasih, Radit. Kamu telah memberi aku kekuatan untuk menjadi diriku yang sebenarnya." Di bawah langit yang sama, mereka berjalan ke depan, meninggalkan segala kenangan buruk, dan membangun masa depan yang lebih cerah, penuh cinta dan kesuksesan. Naura tahu, hidupnya kini adalah miliknya untuk dijalani, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Cerita Naura mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sejati tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada kemampuan kita untuk bangkit dari kegagalan, menghadapi tantangan, dan mempercayai diri sendiri. Meskipun terkadang kita menghadapi pengkhianatan, penghinaan, dan rintangan dalam hidup, kita selalu memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup kita. Naura menunjukkan bahwa keputusan untuk berjuang demi impian, meskipun tampaknya kecil atau tidak dihargai oleh orang lain, bisa membawa hasil yang luar biasa. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cara yang mudah, tetapi dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mencapainya. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita bahwa menghargai diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan adalah langkah pertama menuju kemerdekaan sejati. Jangan pernah meremehkan diri sendiri atau menerima perlakuan buruk dari siapapun. Jika kita memiliki keinginan dan kemampuan, kita bisa meraih apa yang kita impikan, terlepas dari masa lalu atau pendapat orang lain. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.